Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pria pencuri motor diringkus polisi di Samarinda bersama sejumlah bukti hasil curian. Longsor di Balikpapan menyebabkan satu rumah rusak tertimpa longsoran. "115 atlet catur dari berbagai daerah, termasuk beberapa negara, ramaikan turnamen catur di Tarakan. Longsor menerjang permukiman warga di kawasan Gunung Guntur, Gunung Sariulu, Balikpapan Tengah. Akibatnya sebuah rumah warga rusak tertimpa longsoran. Sementara satu rumah lainnya rusak di bagian halaman. Untuk membantu pemilik rumah, sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah. Warga yang posisi rumahnya berada di atas menyatakan, awalnya mendengar suara kayu patah dan seng yang bergerak. Mendengar hal itu, ia segera mengingatkan tetangganya yang berada di bawah agar lebih berhati-hati dan waspada. Sebelum longsor terjadi, warga yang posisi rumahnya ada di bawah segera menyelamatkan diri. Ini jam 7, Pak. Akibat hujan deras ya? Ya, Akibat hujan deras. ya pas lagi nggak terlalu deras sih, Pak. Tapi memang sudah goyang sebenarnya sebelumnya. Sekitar jam berapa goyangnya, Pak? Hah? Sekitar jam berapa goyangnya? Goyangnya itu jam 6 lah. Itu udah ada mulai batu turunan semua. Mulai satu sampai jam 7 ambruknya. Di rumah tidak ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tapi kendaraan-kendaraan sempat saya tarik. Satu kendaraan saya tarik ke depan, alhamdulillah selamat. Kalau korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Bapak tinggal di sini berapa orang? Saya tinggal sini ada 5. Ibu, adik saya, sama istri saya. Sebelum rontok ada bunyi-bunyi yang keras seperti kayu yang apa-apa, kemudian seng yang yang bunyi-bunyi. Nah, kita tahu sumbernya, jadi kita ingatkan tetangga di bawah yang kemungkinan akan terdampak ya. Di situ biasanya terparkir motor-motor, ada mobil juga, jadi alhamdulillah sempat diminggir-minggirkan, jadi aman. Pihak kelurahan sudah menurunkan tim untuk menutup tanah yang longsor dengan terpal agar longsoran tidak meluas. Untuk penanganan selanjutnya, pihak kelurahan menyerahkannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Tadi kami langsung dapat laporan sekitar jam 7 ada longsor, kemudian warga, tetangga terdekat, kemudian Pak Tanah, kelurahan, Satlantas Gunung Sariulu langsung datang untuk melakukan pembersihan dan kami memasangkan terpal juga. Nanti penanganan selanjutnya gimana? Nanti mungkin akan ada tindak lanjut dari BPBD, Pak ya. Kemudian di bagian rehabilitasi biasanya akan memantau, tapi terkait dengan ini kan bukan fasum, jadi mungkin kami sarankan kepada pemilik untuk hati-hati dan kalau bisa langsung dikerjakan dari pribadi sendiri. Berarti sudah ada diinformasikan Sudah. ke pemilik ya? Sudah. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, pemilik rumah disarankan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga juga diminta untuk lebih waspada guna mengantisipasi meluasnya longsoran. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Pagar rumah warga di kawasan Mekarsari, Balikpapan Tengah ambrol dan rusak usai diguyur hujan deras. Pihak kelurahan menyatakan ambrolnya pagar rumah warga itu karena tanahnya labil akibat aktivitas perbaikan drainase. Kondisinya semakin labil saat diguyur hujan deras. Pihak kelurahan memastikan Dinas Pekerjaan Umum akan mengganti kerusakan tersebut. Jadi memang
dampak dari longsor tersebut juga berasal dari volume hujan yang cukup lama ya, kurang lebih hampir 2 jam tadi hujan, sehingga memang di situ ada perbaikan drainase, dan dari perbaikan tersebut ada dampak dari hujan deras. Jadi kita temukan tadi itu ada sekitar 3 rumah yang terdampak, terasnya juga sama pagar rumahnya jadi ikut ambruk, dan juga hasil koordinasi kita sama pihak PU di lapangan bahwa pihak PU akan menghitung ulang terkait biaya perbaikan dari terjadinya dampak longsor tersebut. Perbaikan pagar rumah warga akan dilakukan bersamaan dengan perbaikan drainase. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Petugas gabungan bersama relawan kemanusiaan bergotong royong menyingkirkan endapan lumpur di halaman SD Negeri 013 Sukorejo, Samarinda Utara. Gotong royong ini dilakukan karena seluruh halaman sekolah tertutup oleh endapan lumpur. Guru SD Negeri 013 menyatakan, luapan lumpur ini biasa terjadi saat lingkungan sekolah terendam banjir. Banjir kali ini mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 80 cm. Hujan kemarin cukup deras di wilayah utara. Lumpur itu sampai semata kaki. Lumpurnya ya? Ya, lumpurnya luar biasa. Kalau banjir sampai sepinggang. Di sini? Ya, di sini. Oke. Jadi sebulan kemarin itu sampai viral itu bukan sengaja diviral, memang sengaja kita anuin agar kondisi kelas ini kemarin sampai separuh kelasnya, Pak. Masuk separuh? Masuk separuh. Kalau bangunan yang lama itu sudah hampir sampai jendela itu hampir tertutup sudah hitungan. Jendela ya? Ya. Ada berapa ruang kelas yang terdampak banjir lumpur kemarin? Terdampak banjir ini ada sekitar 3 kelas. 3 kelas ya? Tambah bangunan yang lama ini 4 kelas, jadi jumlahnya 5 kelas. 5 kelas yang kelas terendam ya? Data dari Kelurahan Lempake menyebutkan posisi sekolah berada di daerah cekungan. Kondisinya akan semakin parah karena aliran airnya tidak berjalan lancar. Daerahnya daerah cekungan. Jadi air dari atas perumahan Korem sama sumbernya dari kuburan Cina yang ada di Tanah Merah itu larinya ke sini semua. Kemudian ini daerah cekungan. Kemudian jalurnya air ini jalur air ini belum bisa keluar. Karena kita belum bisa menembuskan ke RT 15 Lempake Jaya. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 1 kilo. Kalau yang ini masih bisa, Pak, ini masih. BPBD akan mengundang warga dan kelurahan untuk berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar agar sekolah tidak lagi terendam banjir. Ini nanti kita drone dulu ya, penyebabnya itu sumbernya dari mana. Yang kedua, saya sudah diskusi dengan Pak Lurah, di minggu ini kita coba musyawarahkan dengan warga yang teraliri sungai di bagian hilirnya, supaya ada solusi, supaya ini airnya mengalir terus. Memang ada lahan-lahan yang menutup sungai ini. Pihak sekolah berharap BPBD mampu menyelesaikan persoalan tersebut agar aktivitas belajar mengajar di sekolah ini tidak lagi terganggu oleh banjir. Iswanto melaporkan dari Samarinda.